Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Cecilia Stefani Warlela, NIM 2018-017-078. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas, dan Pertumbuhan Laba terhadap Kualitas Laba. Studi kasus pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BI pada tahun 2017 hingga 2020. Baik, kita masuk pada bab 1, latar belakang. Fokus penelitian ini adalah nilai presentasi perusahaan yang menjadi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Fenomenanya adalah adanya manipulasi laba yang telah muncul dalam beberapa kasus seperti kasus manipulasi data laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan Bumi Resort dari penelitian Dira dan Astika 2014 yang telah melaporkan adanya dugaan manipulasi pelaporan penjualan dari 3 perusahaan tambang batubara milik grup Bakrie kepada Direktorat Jenderal Pajak yang menduga adanya rekayasa laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Bumi Resort. Negara mengalami kerugian sebesar 6.020,49 juta US dollar. Pembeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati et al. 2014 tentang ukuran perusahaan, profitabilitas, dan likuiditas terhadap kualitas laba dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai 2017. Namun, penelitian ini menambah satu variabel, yaitu pertumbuhan laba, serta mengambil sampel perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2020. Teori yang saya gunakan adalah saya menggunakan teori sinyal karena teori sinyal berkaitan dengan profitabilitas, likuiditas. Yang saya gunakan adalah menurut Brigham dan Houston 2019, isyarat atau sinyal adalah tindakan yang diambil manajemen perusahaan di mana manajemen mengetahui informasi lebih lengkap dan akurat mengenai internal perusahaan dan prospek perusahaan di masa depan dari pihak investor. Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada para stakeholder sehingga yang diberikan dapat melalui informasi akurat seperti laporan keuangan dari Fiat Meko 2009 jika dikaitkan dengan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan pertumbuhan laba pada perusahaan, maka berhubungan dengan sinyal, yaitu pada ukuran perusahaan dengan menggunakan teori sinyal teorik. Analisis ukuran perusahaan pada perusahaan yang dimiliki skala besar dapat memberikan sinyal positif bahwa semakin sedikit terjadi kualitas laba pada perusahaan tersebut, begitu pula sebaliknya jika perusahaan itu menurut penelitian Fitma Mako dan Anish Kurlila 2015. Baik, kita masuk pada metode penelitian dari kerangka pikir. X1, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas laba. X2, profitabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laba. X3, likuiditas berpengaruh positif terhadap kualitas laba. X4, pertumbuhan laba berpengaruh positif terhadap kualitas laba. XY-nya adalah kualitas laba. Masuk pada bab 3, metode penelitian. Jadi, metode penelitian, sampel penelitian yang saya ambil yaitu perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2020. Berjumlah 40 sampel yang diperoleh hanya 20 perusahaan selama 4 tahun.
Teknik pengambilan sampelnya saya menggunakan metode proporsi sampling. Variabel yang saya gunakan yaitu X1 ukuran perusahaan, X2 profitabilitas, X3 likuiditas, dan X4 pertumbuhan laba. Sedangkan variabel independen atau variabelnya yaitu kualitas laba. Saya menggunakan analisis data dengan menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini ada 4. Yang pertama normalitas, autokorelasi, heterogeneositas, dan multikolinearitas. Dan juga ada uji analisis regresi linier dan uji T. Masuk pada hasil pengujian hipotesis ada hasil uji koefisien determinasi dan hasil uji T. Pada tabel 4.10 dan tabel 4.11 itu ada nilai signya untuk uji T-nya sebesar untuk kita masuk pada hasil uji analisis linear berganda. Ada tabelnya 4.9 hasil uji V. Signya 0,0. Kita masuk pada hasil pengujian hipotesis, ada hasil koefisien determinasi dan ada hasil uji T. Baik, kita masuk pada pembahasan dan kesimpulan. Hipotesis X1 ukuran perusahaan dapat memperkuat berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Hasilnya, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. T-nya sama dengan kurang dari 1,182. X-nya sama dengan 0,02,4. Baik, kita masuk pada X2, profitabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Hasilnya, T sama dengan kurang 3,362. X-nya sama dengan 0,001. Kesimpulannya, X2 tidak terdukung. Kita masuk pada X3, likuiditas dapat memperkuat berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Hasilnya, T sama dengan kurang dari 2,465. Signya sama dengan 0,016. Kesimpulannya, X3 tidak terdukung. X4, pertumbuhan laba dapat memperkuat berpengaruh terhadap kualitas laba. Hasilnya, T sama dengan kurang dari 9,47. Signya sama dengan 0,03,47. Kesimpulannya tidak terdukung. Jadi untuk memperhatikan keterbatasan yang dijabarkan sebelumnya, maka saran untuk penelitian selanjutnya yaitu menggunakan yang lebih besar dari perusahaan manufaktur. Saran yang kedua yaitu menambahkan variabel lain seperti konservatisme, akuntansi, kualitas akurat, dan asimetri informasi. Saran yang ketiga itu melakukan penelitian dengan periode yang lebih panjang seperti 5 tahun atau 10 tahun. Demikian presentasi saya. Salam dan bahagia.